Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang persamaan linear 3 variabel. Perkenalkan, nama saya Reski Adrian. Kembali lagi di channel aku di Keuangan Berjangka. Kita masuk pada materi definisi persamaan linear 3 variabel. Menurut kalian, ketika mendengar persamaan linear 3 variabel, apa yang terlintas di benak Anda tentang mengenai materi ini? Ketika kita berbicara tentang variabel, pasti kita berbicara tentang harga suatu produk, ya kan? Nah, di sini saya menyediakan 3 buah jenis yang berbeda, 3 jenis buah yang berbeda. Yang pertama adalah durian. Yang kedua adalah pisang. Yang ketiga adalah strawberry. Gimana ya? Strawberry. Nah, ketika kita berbicara variabel, itu artinya kita berbicara tentang sebuah simbol dari suatu benda atau buah ataupun apapun sesuatu itu. Nah, kita simbolkan untuk variabel kan itu adalah disimbolkan. Durian kita simbolkan dengan D, di sini D. Kemudian pisang kita simbolkan P dan stroberi kita simbolkan S. Nah, untuk jumlahnya itu adalah 4D. 4 pisang. 4 durian maksud saya. 3 pisang dan 5 strawberry. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang berbeda. Dari ketiga gambar ini sudah menyatakan sistem 3 variabel yang berbeda karena yang satu simbolnya durian, pisang, dan stroberi. SPLTV dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan pemodelan secara sistematis. Ketika kita berbicara tentang persamaan linear 3 variabel, kita akan menjumpai di sebuah minimarket, ketika kita berbelanja di pasar tradisional ataupun di memesan barang, itu kita dapat mengaitkan SPLTV ini tentang di kehidupan sehari-hari ketika kalian ingin berbelanja. Karena biasanya SPLTV ini berkaitan tentang harga satu buah barang. Nah, contoh di pasar tradisional, kita beli 4 durian harganya 2.000, pisang harganya 3.000, dan stroberi harga 5.000. Berapakah harga dari satu buah pisang ketika kita membawa uang sejumlah ini? Gitu. Itu adalah contoh untuk persamaan linear 3 variabel. Next, kita masih menyangkut tentang definisi. Nah, di sini saya membuat langsung sebuah contoh. Seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli. Saya akan highlighter. Di sini ada 3 jenis buah yang dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, buah pisang, dan buah mangga. Namun karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama, modal terkumpul itu adalah 2.640.000 untuk membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua memperoleh modal 1.500.000 dan dapat membeli 1 buah dus nanas, 3 dus pisang, dan 2 dus buah mangga. Dan untuk hari ketiga, modal 2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus pisang, dan 3 dus mangga. Nah, untuk variabel X itu adalah nanas. Untuk variabel X itu adalah nanas. Untuk variabel Y itu adalah pisang dan Z itu adalah
harga per dus buah mangga. Nah, sama seperti di gambar ini. Untuk durian kita simbolkan D. Dan untuk pisang kita simbolkan P. Dan stroberi kita simbolkan S. Nah, di sini untuk definisi persamaan linear 3 variabel, yaitu persamaan itu disusun oleh 3 jenis variabel yang berbeda. Nah, itu konsepnya untuk linear 3 variabel. Kemudian, bagaimanakah persamaan matematis yang dapat kalian bentuk dari permasalahan ini? Di sini, soal ini bertujuan untuk menuliskan persamaan matematis yang dapat dibentuk oleh pernyataan di atas. Kita bisa mencari atau menuliskan seperti ini. Hari pertama jumlahnya itu sama dengan 3x ditambah 2y ditambah 5z. Dan sudah jelas-jelas diterangkan bahwa untuk x itu adalah harga nanas, dan y itu pisang, dan z itu adalah buah nanas, buah pisang, dan buah mangga. Nah, untuk x di sini saya tulis x itu adalah nanas, ya pintar, nanas. Kemudian y itu adalah pisang, dan z itu adalah mangga. Nah, untuk model matematikanya kita dapat menuliskan 3x ditambah 2y ditambah 5z dengan harga 2.640.000. Ini adalah persamaan pertama. Dan hari kedua menuliskan x ditambah 3y berarti 3 pisang dan 2 mangga dengan harga 1.510 sesuai pernyataan di atas. Dan hari ketiga itu 4x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 2.750.000. Nah, ini adalah model matematika atau model maksud saya menuliskan pernyataan tentang sesuai dengan yang pernyataan di atas. Nah, untuk persamaan linear 3 variabel bentuk umumnya adalah A1x ditambah B1y, C1z. 1 ini itu menyimbolkan adalah pernyataan pertama. Dan 2 ini adalah pernyataan kedua atau persamaan kedua. Dan 3 ini itu adalah pernyataan ketiga. Jadi, ini adalah bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel. Nah, saya kasih gini. Nah, ini kalian bisa catat untuk bentuk umumnya A1x ditambah B1y ditambah C1z sama dengan D1. A2x ditambah B2y ditambah C2z sama dengan D2. Dan A3x ditambah B3y ditambah C3z sama dengan D3. Ini adalah definisi. Lanjut, masih berkaitan tentang persamaan linear 3 variabel. Untuk metode penyelesaian, saya langsung masuk untuk metode penyelesaian. Pasangan berurutan di mana x0, y0, z0 disebut penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dan X0, Y0, Z0 itu disebut tentang himpunan penyelesaian. Maksudnya nanti saya jelaskan berdasarkan pemaparan di atas ini, beberapa langkah dalam menyusun model matematika yang berbentuk SPLTV itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Ini adalah problem real. Nah, jadi, pernyataan dalam persamaan linear 3 variabel, ini adalah pernyataannya. Ini adalah contoh pernyataan. Kita harus memaknai benar-benar ini soal mengarah ke mana. Maunya ke mana, gitu. Intinya. Kemudian yang kedua, kita identifikasi berbagai konsep matematika dan asumsi yang digunakan yang berkaitan tentang masalah. Kita mengidentifikasi
itu saya sudah stabilo warna kuning. Kita identifikasi. Misalnya dalam pernyataan yang di atas, untuk hari pertama itu modal terkumpul 2.640.000 yang membeli 3 dus nanas, 2 pisang, dan mangga. Ini kita mengidentifikasi satu persatu yang berkaitan tentang pernyataan ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita bisa menuliskan, memodelkan matematikanya seperti ini. Untuk hari pertama, memperoleh 3X, 2Y, tambah 5Z, 2.640.000. Kemudian hari kedua, X, 3Y, 2X, 2Z. Atau maksud saya gini, apakah cara penjelasan saya terlalu cepat atau gimana? Mungkin saya harus perlambat ya. Untuk hari pertama, 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Berdasarkan pernyataan ini adalah hari pertama. Hari kedua, X ditambah 3Y ditambah 2Z itu 1.510.000. Nah, hari ketiga, 4X ditambah 5Y tambah 3Z itu 2.750.000. Mungkin kalian bertanya, di sini sudah jelas, jadi kita mengidentifikasi setiap pernyataan atau maksudku memperhatikan, mengidentifikasi pernyataan ini mengarah kemana, maunya kemana. Karena pernyataan ini sudah jelas-jelas hari pertama itu modal terkumpul 2.640.000. Ini hari pertama, saya sudah tulis di sini hari pertama. Di sini juga hari pertama modal terkumpul itu sesuai dengan pernyataannya. Hari kedua sesuai dengan pernyataannya juga yang di atas, dan hari ketiga juga sesuai dengan pernyataan di atas. Jadi kita mengidentifikasi pernyataan ini maunya kemana. Nah, seperti itu. Paham? Kemudian yang ketiga, merumuskan model matematika atau kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah. Ini adalah proses matematis. Nah, di sini kita sesuai dengan cara ketiga, kita merumuskan. Sehingga kita merumuskan. Jadi, kita memasukkan pernyataan ini, kita rumuskan ke dalam bentuk umum tentang persamaan linear 3 variabel. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya itu saya sudah jelas di sini. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel A1X ditambah B1Y ditambah C1Z. Nah, kenapa di sini saya mengambil, ini bukan saya mengatakan berbeda ya. Ini memang bentuk umum dari matematika. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel. Variabel pertama itu disimbolkan X. Variabel kedua kita simbolkan Y. Variabel ketiga kita simbolkan Z. Terserah kalian mau simbolkan bagaimana. Contoh, buku itu kita simbolkan M. Misalnya ini pulpen. Nah, kita bisa simbolkan Z. Kemudian buku kita simbolkan dengan Y. Kemudian penggaris kita simbolkan dengan X. Nah, terserah kalian. Ini random. Kalau kalian mau simbolkan dengan U boleh, simbolkan A boleh, tapi di sini untuk memudahkan kalian ambil huruf bagian depan supaya lebih enak gitu. Nah, paham? Kita sudah merumuskan pernyataan ke dalam rumus matematis. Keempat, merumuskan SPLTV yang merupakan model matematika. Nah, sama tadi, seperti tadi, kita merumuskan pernyataan ini, kita rumuskan pernyataan ini ke dalam model matematika. Nah, ini model matematika untuk SPLTV-nya. Hari pertama gini, hari kedua ini, hari ketiga ini, sesuai dengan pernyataan ya. Kalian untuk lebih memperjelas lagi, kalian bisa baca dan maknai. Nah, sesuai dengan definisi yang pertama, sistem persamaan linear 3 variabel itu merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear yang berbeda. SPLTV dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan permodelan matematika. Nah, masalah kontekstualnya saya sudah berikan contoh.
Ini adalah pernyataan kontekstual yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk bercita-cita sebagai pebisnis bisa pakai ini. Untuk membeli suatu barang boleh pakai ini. Untuk apa ya lagi? Biasanya kalau ibu menyuruh kita pergi ke pasar pasti ada misalnya, Anto pergi beli pisang, ya pergi beli ini, dengan jumlahnya ini dan harganya ini. Itu adalah model matematika tentang persamaan linear 3 variabel. Contoh lagi, ketika kalian memasak apa ya, kolak, memasak ini pasti ada pisang, ada ini di dalam. Jadi kalian bisa takar gini dengan harga gini berapa ini gitu. Mungkin kalian paham toh, saya hanya menjelaskan seperti ini. Kemudian sesuai dengan pernyataannya persamaan linear 3 variabel, berarti dalam konsep ini kita menyatakan 3 variabel yang berbeda. Next. Nah, sudah paham kan? Ini adalah metode penyelesaian. Nah, contoh pertama. Jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun, kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil. Ubahlah kalimat tersebut ke dalam bentuk persamaan matematis. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, umur ibu dan adik itu yang paling kecil. Ini adalah problem real. Nah, di sini kita bisa ambil. Nah, ini umur ibu dan adik umur yang adalah problem real. Ini umur ibu dan adik yang paling kecil. Kemudian untuk menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaiannya, digunakanlah pemisalan. Misalnya X itu umur ibu dan Y itu adalah umur adik. Nah, di sini kan kita menentukan jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat. Jadi umur ibu kita simbolkan X dan umur adik kita simbolkan Y. Maka kita mengambil umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai sama dengan 10 kali lipat umur adik. Jadi model matematikanya seperti ini. Nah, kalian bisa baca-baca lagi. Nanti saya kasih poin-poinnya. Next. Oke, persamaan linear 3 variabel. Ada beberapa metode untuk menentukan penyelesaian SPLTV. Pada kegiatan kali ini ada 3 metode yang dapat dipelajari, yaitu substitusi, eliminasi, dan metode gabungan atau campuran. Untuk substitusi itu kalian harus mengingat substitusi itu mengganti. Eliminasi adalah mengeluarkan. Jadi untuk substitusi dan eliminasi itu berbeda ya. Substitusi mengganti, eliminasi itu mengeluarkan. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan pernyataan yang soal yang tadi, hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara. Ada cara-caranya juga untuk menyelesaikan metode persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel kalian bisa baca, kalian bisa simak, kalian bisa mengerti. Untuk substitusi itu pertama salah satu pernyataan sederhana gini baca baik-baik, kemudian ditulis baik-baik. Kalau misalnya sudah ini materi ilmu, jadi kalian bisa tulis substitusi bagaimana, eliminasi bagaimana, dan ini untuk kolom ini itu adalah metode campuran. Ini adalah metode campuran. Nah, terima kasih. Ini adalah penjelasan singkat mengenai definisi persamaan linear 3 variabel. Pertemuan selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang cara atau step by step tentang bagaimana menyelesaikan substitusi, bagaimana menyelesaikan campuran dan eliminasi. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar walaupun kita tidak semangat belajar di masa pandemi, tetap semangat. Salam Indonesia.